Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Amanda dengan nomor induk mahasiswa 2004-2033 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus statistik komparatif one way ANOVA menggunakan SPSS. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik sosial dengan dosen pengampu Bapak I.I. Permana, STMT. Sebelum masuk kepada studi kasus, saya akan menjelaskan pengertian dari ANOVA. Analysis of variance atau yang sering dikenal dengan uji ANOVA merupakan salah satu teknik analisis komparasi dengan mencari perbedaan yang signifikan dari mean yang jumlah variabelnya lebih dari 2. Jenis data yang tepat untuk analisis ANOVA adalah data dalam bentuk nominal atau ordinal pada variabel bebasnya. Jika data dalam variabel bebasnya dalam bentuk data scale, yaitu interval atau rasio, maka data harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk ordinal atau nominal. Selanjutnya, asumsi dasar dalam uji ANOVA. Asumsi yang pertama yaitu distribusi data harus normal, dilakukan dengan uji eksak dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov untuk jumlah data di atas 50 dan Shapiro-Wilk untuk jumlah data kurang dari 50. Agar data berdistribusi normal, dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Yang kedua, setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variasi yang sama pula. Jika banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variasi dapat diabaikan. Tapi, jika banyaknya sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variasi populasi sangat diperlukan. Asumsi yang ketiga yaitu pengambilan sampel dilakukan secara random atau acak. Uji ANOVA lebih cocok dan akurat jika digunakan untuk jumlah sampel yang sama pada setiap kelompoknya. Namun, dapat juga digunakan untuk analisis jumlah sampel yang berbeda pada setiap kelompoknya. Yang terpenting, asumsi dasar uji ANOVA harus terpenuhi. Pada dasarnya, uji ANOVA terdiri dari 2 kelompok. Pengelompokan dibedakan berdasarkan atas banyak jumlah variabel bebasnya. Bila variabel yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas, maka dinamakan ANOVA satu arah. Namun, bila variabel yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas, disebut dengan ANOVA dua arah. One way ANOVA atau ANOVA satu arah. ANOVA satu arah digunakan bila variabelnya terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Walaupun tujuan ANOVA adalah menguji perbedaan mean, namun perhitungan dalam ANOVA didasarkan pada variance. Ada 3 bagian yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran variabilitas pada data yang akan dianalisis dengan ANOVA, yaitu yang pertama, variabilitas antar kelompok, yang kedua, variabilitas dalam kelompok, dan yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus one way ANOVA yang saya ambil di sini, yaitu pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Di sini ada 3 metode yang saya ambil, yaitu metode Jigsaw, NHT, dan STAD. Selanjutnya saya akan menganalisis menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS. Setelah SPSS dibuka, kita klik bagian variable view, dan di bagian nama kita ubah menjadi, yang pertama kita tulis prestasi belajar, dan yang kedua yaitu metode pembelajaran. Desimal kita ubah menjadi 0 keduanya. Selanjutnya, di bagian measure, prestasi belajar kita pilih scale karena tunggal atau 1, dan di bagian metode pembelajaran kita pilih nominal karena lebih dari 1. Di bagian value, kita isi
label 1 sampai 3 dengan label 1 yaitu Jigsaw, yang kedua NHT, dan yang ketiga yaitu STAD. Setelah kita pilih ketiga metode tersebut, selanjutnya kita klik OK dan kembali kepada data view. Dari data view ini kita mengisi sesuai dengan data yang sudah saya sajikan di PPT tadi. Ada 10 dari masing-masing metode pembelajaran. Selanjutnya setelah semua data diisi, kita klik bagian analisis. Selanjutnya pilih bagian compare means dan pilih bagian one way ANOVA. Selanjutnya prestasi belajar kita letakkan di dependent list dan metode pembelajaran di independent list atau faktor. Setelah selesai, kita pilih bagian option. Kita centang yang bagian deskriptif dan juga homogeneity of variance test. Selanjutnya continue dan klik OK. Baiklah, di sini sudah terdapat data yang kita peroleh dari hasil analisis kita menggunakan aplikasi SPSS. Di sini dapat kita lihat hasil akhirnya atau ANOVA, yaitu signifikannya 0,003. Tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa sebagaimana kita ketahui, taraf signifikasi yaitu 0,05, sedangkan signifikasi hasil uji P adalah 0,003. Signifikasi hasil uji kecil dari taraf signifikasi, yaitu 0,003 kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan metode Jigsaw, NHT, dan STAD. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.